Nah ini memang masalahnya belum tuntas ya Nak ya, tapi semoga pembangunan kilang gas itu gagal. Nggak jadi ya, Iya, tidak kalau jadi. nggak nanti nggak ada ini galeri seni terpanjang di dunia Iya, bisa tadi hilang ya. Betul, Sayang karena sekali. Nine Mile Canyon sendiri ya pemirsa itu sudah masuk ke dalam daftar kawasan di Amerika yang paling rawan punah. Ya. Jadi memang kalau jadi itu ya sudah ya, Udah punah. nggak ada galeri terpanjang di dunia. Iya, sayang Oke sekali. pemirsa, tadi kita udah berwisata di udara terbuka, sekarang kita beralih ke dalam museum. Oh iya. Nah pemirsa mungkin pernah dengar nama Norman Rockwell. Nah ini terkenal. seorang pelukis ilustrasi Ilustrator, Amerika yang terkenal dan melukis banyak tentang kehidupan pedesaan maupun kota-kota kecil di Amerika. Betul. Nah ini lukisannya memang sangat menarik ya, dan saya Iya. suka sekali juga Hidup dengan gitu ya, Iya. bisa bercerita banyak gitu ya. dan banyak juga yang lucu gitu. Nah jadi sebuah museum di mana dia tinggal terakhir itu mengoleksi karya-karyanya Oh, dan semua juga karya-karyanya semua ya? karya-karyanya. Jadi bagaimana ya ceritanya? Kita langsung lihat. Kita lihat. Norman Rockwell adalah pelukis yang terkenal dengan karyanya tentang kehidupan di kota-kota kecil Amerika. Ia lahir di New York tahun 1894. Di usia 40-an, Norman pindah ke kota kecil Arlington di negara bagian Vermont. 25 tahun terakhir hidupnya, Norman tinggal di Stockbridge, Massachusetts, tempat Museum Norman Rockwell berdiri. Menurut direktur komunikasinya, Norman sering meminta orang-orang yang ia kenal berpose untuknya. I think at the very beginning of his career, he used some professional models, but over time he relied more and more, and then it really relied exclusively on his friends and neighbors. Salah satunya Claire yang pernah menjadi model sebuah iklan yang dilukis Norman. Walaupun terjadi 50 tahun lalu, masih segar dalam ingatannya. Many times he called you himself to come and model. He'd pick up the phone and just call you and set up a time and you'd go. Selain itu mengamati sifat orang, Norman juga mahir menyisipkan kecantikan dan humor dalam setiap karyanya. Ia pernah berkata, jika ada kesedihan dalam lukisan saya, itu merupakan suatu kesedihan yang menyenangkan. Dan jika ada masalah, itu merupakan masalah yang bersifat humor. Karya Norman yang paling menonjol yaitu serial halaman depan koran Saturday Evening Post yang berjumlah lebih dari 300 edisi. Seri lainnya yang juga terkenal berjudul Four Freedoms yang terinspirasi pidato Presiden Franklin Roosevelt saat Perang Dunia Kedua. Isinya tentang 4 kebebasan manusia yang fundamental, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan mempunyai keinginan, dan kebebasan dari rasa takut. Pada tahun 1963, Norman mengakhiri kerjasamanya dengan Saturday Evening Post dan membangun hubungan baru dengan majalah Look. Kayak lukisannya tidak berubah, tetapi subjeknya berubah, yaitu masalah sosial dan politik. Salah satu modelnya adalah Reagan. It was the centerfold of Look magazine in 1967. This one particularly was dealing with integration in an all-white neighborhood in Park Forest, Illinois. It's a suburb of Chicago as I've come to know. Setiap detail dari lukisan tentang integrasi rasial ini menciptakan atmosfer yang tegang. Ray bangga menjadi bagian dari sejarah perjuangan hak asasi Amerika. Hingga akhir hayatnya, Norman Rockwell tetap menciptakan karya-karya menarik. Ia meninggal tahun 1978 pada usia ke-84. Setiap tahun ribuan orang berkunjung ke museumnya dan melihat sisi lain dari sejarah Amerika. Untuk dunia kita dari Stockbridge, Massachusetts, demikian laporan VOA.